Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kembali lagi bersama kami di podcast Komunikasi dan Penyiaran Islam, podcastnya anak KPI. Bersama saya Muhammad Rifal sebagai host pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu pesan moral dan etika dalam syariah dan penerapannya di era disruption. Sebelum itu kita sudah kedatangan narasumber yang kompeten dalam membahas hal ini. Sebelum itu saya akan membacakan biodatanya beliau. Eh, Beliau adalah Dr. Haji Muhammad Syarif Hashim, LC MTHI. Tempat tanggal lahir Mawomba Tojouna-una, 31 Desember 1965. Eh, Pendidikan beliau SD Madrasah Al Khairat Maomba. Kemudian SMP di MTS Al Khairat Pusat Palu. Kemudian SMA di MA Al Khairat Pusat Palu. Kemudian beliau juga S1 jurusan Akidah dan Filsafat Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian S2 konsentrasi tafsir dan syariah IAIN UIN Alauddin Makassar. Kemudian S3 konsentrasi tafsir UIN Alauddin Makassar juga. Kemudian beliau juga mempunyai pengalaman kerja. Di antara banyaknya pengalaman kerja, beliau adalah salah satu dekan Fakultas Syariah UIN Dato Karama Palu. Kemudian beliau juga mempunyai pengalaman organisasi, yaitu anggota pengurus MUI Provinsi Sulawesi Tengah bidang fatwa dan anggota pengurus besar Al Khairat bidang hubungan luar dan negeri. Langsung saja kita akan menyapa Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari tema-tema tadi itu Pak, mungkin saya akan minta penjelasan Bapak mengenai era disruption itu sendiri. Mungkin bisa dijabarkan secara singkat saja kepada teman-teman Dato Karama TV. Oke ya, era disrupsi itu ya era yang sedang kita lalui sekarang. Ya, di mana terjadi gejolak-gejolak ya yang ada di masyarakat kita. Ya, tentu semua gejolak-gejolak ini kita harus meresponnya dengan baik dan bijak. Seandainya gejolak-gejolak itu kita tidak merespon dengan baik dan bijak, tentu akan mengarah kepada hal-hal yang kita tidak inginkan, ya seperti ya termasuk ya dekadensi moral, ya, etika sudah diabaikan, ya tata krama yang ada di masyarakat sudah diabaikan. Jadi pandangan atau pesan moral utama dalam syariah yang dapat diterapkan dalam konteks era disruption dan perubahan tata nilai baru. Oke ya, kalau fakultas syariah atau syariah secara umum, jadi kita khususnya di Indonesia ya, itu selalu berpegang pada kaidah atau norma, yaitu al-muhafadha alal qadimis salih wal akhzu bil jadidil aslah. Artinya mempertahankan hal-hal yang lama tapi itu adalah yang baik, dan mengambil hal-hal yang terbaik pada hal-hal yang baru ini pada masa yang sekarang. Dengan demikian ya perlu kita berikan penekanan bahwa masalah etika, masalah moral itu tidak melihat waktu dan tempat. Nah, tapi ada hal-hal yang bisa merubah etika itu. Ya, ada hal-hal yang bisa merubah etika itu. Nah, di sini ya peran kita sebagai sebagai penganut syariat Muhammad lah, ya bagaimana memilah dan memilih hal-hal yang baru itu supaya tidak jauh dari etika yang bersifat universal tadi. Nah, itulah menjadi moto di syariah itu atau di hukum Islam itu adalah bagaimana melestarikanlah ya nilai-nilai yang lama ya dan mengambil nilai-nilai yang baru kalau memang itu yang lebih baik. Baik, Ya. berarti Pak,
kan ini biasa kita lihat di sosial media, Oke ya. ada istilahnya toko-toko atau dosen Hmm. yang sering melontarkan kalimat-kalimat kritikan, tapi tidak sesuai. Dan itu dibilang masuk dalam etika dan moral. Itu bagaimana Ya. pandangan Bapak itu mengenai hal itu? Iya. Ini kan kalau berbicara masalah etika, ya biasanya di setiap era ya, biasanya di setiap era itu berbeda antara satu era dengan era yang lain. Seperti ya, sebagai contoh aja saya misalkan dulu penghargaan anak kepada orang tua itu ya itu benar-benar ya mengatakan kata iya saja, apalagi kata iyo di bahasanya bahasa kita di Sulawesi ini khususnya itu sangat tidak etis ya. Sekarang itu sepertinya kalau orang tua memanggil nama kita, kita menyaut dengan kata iya itu biasa-biasa saja. Ya kan? Bahkan ada anak-anak kita yang tidak lagi menjadi perhatian orang tua di saat anak kita panggil ya dengan menggunakan kata iyo, itu mereka tidak menegur lagi. Nah, ini apa artinya bahwa ini sudah terjadi pergeseran. Nah, pergeseran. Ah, disinilah yang perlu ya, yang perlu Al-Quran itu sudah menegaskan, ya kan, bahwa yang berhubungan dengan keluarga, ya apalagi orang tua, itu Al-Quran menggunakan kata kaulan karimah, ya. Ya, bagi mungkin yang di komunikasi tahu ya, kaulan karimah itu adalah kata-kata yang sangat mulia, ya. Nah, ukuran mulia ini yang menjadi persoalan lagi. Ya, ukurannya itu ya indikatornya apa, ya. Mungkin bagi satu tempat, ya, kata iya itu adalah biasa-biasa saja. Ya kan? Bahkan kata iyo biasa-biasa saja. Di Jakarta misalkan kata lo itu juga biasa-biasa saja. Tapi coba kita gunakan kata-kata iyo itu di rumah orang tua kita, apalagi yang dari kampung, apalagi orang tua kita memakai kata iyo, kita menjawabnya dengan kata iyo. Nah, itu jelas kalau orang tua dulu itu sudah pasti akan marah itu. Ya, itu aja contoh yang paling ini. Nah, sekarang dengan berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, kadang juga ya ada dosen, ya dosen kan manusia juga, ya. Bahkan ada ulama, ya, yang kita dalam tanda kutip ya, yang kadang kita menganggapnya seorang ulama. Kadang melontarkan kata-kata yang kadang yang menurut kita itu tidak layak diucapkan oleh seseorang yang punya tempat, punya kedudukan di situ. Apakah dia sebagai seorang dosen, apakah dia seorang ustadz, atau dia sebagai apalagi dia sebagai seorang ulama. Nah, di sini barangkali ya kita hati-hatilah. Ya itu saya melihat ya itu akibat dari ya seperti apa yang dikatakan tadi ya. Media-media sosial ini, bahasa-bahasa media ini benar-benar sangat-sangat mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Nah, itu saya merasakan itu ya sebagai orang tua ya di saat anak saya panggil dan dia menjawab sesuatu yang dulu tidak pernah saya lakukan dan mereka lakukan. Wah, tapi saya mau apa? Ya, saya mau apa? Maka disitulah kita kembali kepada apa yang telah disinyalkan oleh Nabi bahwa akan terjadi perubahan-perubahan ini. Maka Nabi mengatakan ya khatibun nas biqadri uqulihim, ya berdialog dah dengan orang-orang ya sesuai dengan kemampuan mereka, ya sesuai dengan lingkungan mereka, budaya mereka itu bagaimana. Nah, ini yang menjadi persoalan yang sangat berat ini, apalagi di ini. Jadi ukuran ya, jadi ukuran al-khair ya, kalau dalam bahasa agamanya ukuran al-khair itu memang ya berat ya untuk kita tentukan di al-khair. Tapi ya, secara umum saja ya, secara umum menghargai orang tua itu adalah sesuatu yang baik. Cara menghargainya itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, satu budaya dengan budaya yang lain ya. Perlakuan antara satu keluarga dan keluarga lain juga berbeda. Nah, itu ya itu. Tapi ya menghargai orang tua itu tetap menjadi satu patokan umum. Nah, itu aja barangkali ya. Berarti kita bisa lihat juga dari suku-suku yang berbeda Pak. Kayak Ya, contohnya bagian timur lah kita ambil. Oke, bagian ya. timur ini kita kenal dengan intonasi yang keras. Ya, Medan Medan juga. ya. Mungkin Ya. itu
budaya Iya, atau lingkup mereka begitu sudah begitu. begitu ya. Kira-kira itu Pak masuk dalam hal tadi itu tidak? Iya, itu termasuk ya. Jadi itulah kita mengukur etika itu adalah berdasarkan ya adat itu ya. Itu tidak bisa ya. Eh, saya tidak tahu ya kalau yang sering saya dengar kalau budaya kita di Palu atau di Kelian Sulawesi Tengah pada umumnya. Kalau dulu itu kan sudah terjadi ya pergeseran, sudah terjadi pergeseran budaya ya, ya. Mulai dari tata krama apa segala ya. Ya, mulai dari cara berkata-kata. Sebagai contoh aja lah. Ya, sebagai contoh ya. Saya biasanya melihat, saya tanya, kamu kalau mencium tangan orang tua bagaimana caranya? Yang sekarang yang banyak itu mencium tangan orang tua, itu taruh di sini, Dagu. di testa kan? Iya kan, itu yang ada. Dulu itu tidak ada, kita menciumnya, ciumnya itu kan di hidung. Yes. Nah itu kan sudah ini kan sudah terjadi sudah ini dalam masyarakat itu, dan itu kita tidak bisa memaksakan ya, tidak bisa memaksakan tidak harus kamu begini ya. Nah itulah barangkali ya memang kita harus bijak. Jadi saya itu biasanya di saat berhadapan dengan mahasiswa misalkan ya atau anak-anak ya, saya harus dulu ya mempelajari bagaimana ini anak, kira-kira mereka ini sudah hidup di mana, ya kan? Mereka ini latar belakang pendidikannya di mana, ya kan? Saya misalkan seorang yang seperti yang dibacakan tadi, saya itu dari Al-Khairat, ya. Di saat saya orang Al-Khairat, ya, yang saya tahu murid Al-Khairat, bahkan saya pernah ajar di Al-Khairat, memanggil saya, misalkan ini contoh saja ya. Misalkan mengambil saya dengan Pak atau Bapak di komunitas Al Khairat, itu bagi saya asing ya. Kalau memang oh ini kok murid saya yang dulu yang saya ajar kok saya memanggil saya Pak ya, nah, tapi sebaliknya dengan panggilan yang sama ya kan, tapi digunakan oleh anak-anak kita ya, mahasiswa atau anak-anak sekolah yang dari SMP SMA memanggil saya Pak, itu menjadi hal yang biasa. Ya, mungkin juga sama juga barangkali ya di bahasa Kaili barangkali juga ada panggilan kepada orang tua puek atau apa ya. Nah, atau kalau kita di orang Bugis misalkan memanggil omnya atau apanya dengan menggunakan om, oh itu juga kadang tidak terlalu etis. Nah, jadi hal yang begitu yang saya katakan ya itu tidak ada ukuran yang baku, hanya itulah dilihat perkembangan itu. Hanya yang menjadi persoalan jangan nilai-nilai yang bersifat universal itu yang hilang, hanya caranya itu yang kemungkinan yang bisa berubah. Iya, itu barangkali ya. Berarti kita tetap menjaga nilai-nilai Iya, universal. nilai-nilai yang universal. Mungkin bagaimana syariah itu menyarankan pendekatan terhadap etika dan tanggung jawab dalam menghadapi teknologi baru di inovasi di era disruption. Iya, kalau syariah ya tentu kita akan melihat apa sebenarnya tujuan dari adanya syariat. Itu dulu kan. Ya. Jadi tujuan adanya syariat, semua ulama sepakat, Al-Quran juga mengatakan demikian, bahwa tidak ada syariat, tidak ada aturan, tidak ada aturan, apakah itu aturan ada istiadat, apakah itu aturan negara, aturan agama, apalagi aturan dalam Islam, apalagi syariat, itu yang yang membawa kepada pengikutnya atau anggotanya kepada hal-hal yang tidak baik. Semua kalau bahasa syariat, asy-syariah wudi'at li masalihil ibad. Bahwa syariat itu dibuat untuk kemaslahatan manusia, untuk kemaslahatan hamba. Nah, dari sini bisa kita melihat ya. Jadi semua aturan ya, semua tata krama yang dibuat oleh masyarakat itu semua mengarah kepada bagaimana kemaslahatan itu. Nah, maka itu aja ukurannya.
Maka di saat ada aturan, ada apa saja yang bertentangan dengan kemaslahatan itu, maka itu dengan sendirinya syariat menolak. Dengan sendirinya bagi saya juga aturan akan menolak. Dengan sendirinya juga tata krama yang ada di adat istiadat pasti akan menolak. Nah, itu lagi yang menjadi persoalannya. Ya, kadang ya kalau berhubungan dengan etika itulah yang kadang yang berubah-ubah. Ya, itu menjadi persoalan ya. Dulu saya memberikan contoh misalkan ya. Dulu seorang ustadz, seorang ulama misalkan yang kita kenal kiai, ya, sepanjang kiai, itu tidak pernah lepas songkok. Ya kan? Kalau sudah bilang ustadz, apalagi kiai tidak pernah lepas songkok. Kalau sekarang yang namanya kiai, ulama, itu pakai songkok tidak pakai songkok biasa saja. Pakai jeans dengan tidak pakai jeans biasa saja. Kalau dulu harus pakai sarung, pakai sorban justru, ya kan? Nah, itu kan sudah terjadi. Tapi syariat tetap kuncinya adalah limasalihil ibad. Nah, jadi bagaimanapun waktunya, jaraknya, segala dimanapun berada itu syariat ditetapkan, maka itulah kemaslahatan hamba itu yang diutamakan. Berarti Nah, Pak, kalau biasa kan dibilang seharusnya syariah ini yang mengikuti teknologi dan inovasi Iya, atau era zaman ini. Iya. Itu bagaimana Pak menurut Bapak? Jadi begini ya. Kalau bisa kita katakan begini. Ya. Teknologi tidak bisa dibendung. Ya. Tidak bisa dibendung. Kemajuan ilmu pengetahuan tidak bisa dibendung. Syariat akan ada di mana kemajuan itu ada. Syariat akan ada di mana perubahan itu ada. Sehingga di saat kita mau konstruksi aturan-aturan yang berdasarkan syariat dengan melihat perkembangan yang ada, perubahan-perubahan yang ada, itu tidak melihat daripada teks lahirnya, tapi apa di balik teks itu. Ya, apa di balik teks itu? Saya memberikan contoh ya. Kalau dulu misalkan umat Islam itu hidup dalam satu komunitas yang kadang mereka terisolir atau mengisolirkan diri atau terpagar dengan aturan-aturannya mereka sendiri, sehingga hubungan antara komunitas muslim dan non muslim itu boleh dikata hampir tidak ada, ya kan? Nah, tapi dengan adanya kemajuan iptek, yang iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak melihat lokal, ya kan? Saya ini ada di mana, tidak melihat waktu, ya, tidak melihat siapa penumunya. Nah, maka dengan sendirinya, ya, cara berpikir orang yang berada pada lokalitas tertentu itu tidak bisa hanya berpikir begitu saja. Sebagai contoh ya, saya kadang ada yang mengatakan bahwa non-muslim itu najis. Ya, bahkan ada yang lebih keras lagi, yang tidak sepaham dengan kita najis. Ya. Sekarang kan tidak mungkin kita akan mengatakan, oh kalau najis tidak bisa disentuh. Kalau yang makan tentu tidak bisa dimakan. Ya kan? Tapi sekarang, ya apalagi kalau kita memahaminya secara tekstual, yang najis itu adalah sesuatu yang kelihatan, yang dilihat. Ya kan? Apalagi itu tidak bisa kita jabat tangan dengan non-muslim misalkan. Tidak bisa kita bergaul dengan non-muslim, berarti kita bergaul dengan yang najis, itu artinya kotor kan. Nah ini kan pemikiran yang terlalu melihat bahwa sesuatu yang berbeda dengan kita itu adalah hal yang buruk, bukan juga buruk, hal yang tidak boleh disentuh. Nah ini kan ya kalau dengan perkembangan yang ada sekarang ini kan ya, nah, apakah syariat tidak mengakomodir hal-hal yang seperti itu, yang kita perbedaan, bahkan perbedaan itu ternyata ya. Di dalam Al-Quran sendiri itu kan ajakan itu, Al-Quran menggunakan kata ya ayuhan nas atau ya ayuhal insan. Baru berikut kita mengadakan pendekatan kepada manusia yang berbeda dengan kita bukan karena akidahnya,
bukan karena sukunya, bukan karena, tapi karena dia adalah merupakan ciptaan Allah, ya kan? Dan Allah telah memuliakan dia. Masa kita tidak memuliakan yang dimuliakan oleh Allah, kan? Kan begitu. Walaqad karramna bani Adam. Ya kan? Ya, maka di situ masalah hubungan dia, masalah akidah dia, masalah itu kita serahkan sama Allah. Jadi kita tidak menjudge maksud dia ini. Nah, ini kan berbeda. Nanti kita kalau kamu mempelajari tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir atau mufasir atau ahli hukum yang hidup dalam satu komunitas, apalagi dia hidup dalam suatu keadaan yang sangat tertindas, ya, maka dia itu akan banyak ya, tidak senang sama orang, Ya. ya kan? Seorang pemikir, seorang yang ini yang tertindas, pasti dia tidak akan senang sama pemerintah, Ya. ya kan? Sudah pasti itu. Ya. Seorang pemikir yang yang melihat kebiadaban orang-orang yang berbeda dengan dia, pasti dia benci sama orang itu. Ya, kita kan tidak membenci sama orang. Ya. Yang kita benci itu adalah perilakunya, kelakuannya. Ya, dia sebagai manusia tetap kita hargai, kita hormati. Ya, kan ya. Kalau begitu Pak, kita menyikapi tadi itu menyikapi tentang yang non-muslim ya. Iya, ya. Saya cukup tarik Pak tentang yang beredar yang ada di Arab Saudi. Yang seperti kita kenal kan ini kultur yang luar biasa keislamannya ini Pak. Tapi pengadaan atau dibuatnya tempat dugem atau DJ di sana itu kan bisa kita sebut menyalahi syariah, begitu Pak. Jadi bagaimana pandangan Bapak tentang itu? Kalau Bapak tadi membahas masalah tentang pemikir-pemikir yang mungkin membenci orang karena dia terdesak, membenci pemerintah. Berarti saya pernah juga mendengar bahwasannya ada salah satu tokoh, yaitu mungkin Bapak mengetahui itu Said Kutub, kemudian Hasan Albana. Itu kan lahir di era zaman-zaman itu kan. Mereka ketika disebut memberontak kepada pemerintah Madinah pada saat itu. Nah, itu bagaimana pandangan Bapak? Apakah mereka memberontak karena ada kepentingan atau memang kayak tadi itu Pak, di lingkup syariah yang kita kenal, terus mereka membangun tempat dugem ini Pak. Padahal kita kenal di sana wanitanya itu, masya Allah harus dijaga kan Pak, seperti bagaimana di Yaman dijaga para wanita. Itu bagaimana pandangan Bapak? Ya, kalau begitu, ya ini kan politik pemerintah kadang berbeda dengan dengan pandangan para ulama, ya kan? Jadi pemerintah itu melihat hal yang tentu yang lebih bersifat umum, ya. Nah, artinya kalau kita kalau bisa kita gunakan ya teori Tuhan ya. Ini mohon maaf saya tidak menciptakan teori. Tuhan itu kan menyiapkan ya ke kita ini yang baik dan yang buruk. Benar enggak? Ya. Inna hadainahu najdain. Ada dua jalan, buruk atau baik. Kan? Imma syakir wa imma kufur. Kamu syakir atau kamu kufur, tapi saya sudah siapkan. Saya khawatir jangan-jangan ya pemerintah Saudi yang mengadakan hal itu dia memakai teori itu. Ya kan? Nah itu karena dia mau menguji. Nah, tapi dalam hal ini dia tidak menggunakan kaidah syariat yang namanya saduz zara'i, yaitu atau daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah, itu mungkin yang tidak, maka sehingga itu terjadi kontrak, ya kan? Apalagi kalau itu sudah jelas-jelas dilihat bahwa itu akan banyak mudaratnya. Nah, itu ya memang pemerintah Saudi ini dengan sistem pemerintah yang ada dengan Raja Salman dan putra mahkotanya Muhammad bin Salman, itu mau menjadikan Saudi itu menjadi negara yang sangat terbuka, yang tidak lagi dilihat ya eksklusif, ya dia maunya inklusif, sehingga ya hal-hal dulu yang tabu sekarang terbuka, ya. Dulu foto tidak bisa, ya itu kalau hanya foto-foto gambar-gambar di Saudi Arabia itu ya tidak kelihatan muka, tapi sekarang sudah. Berikut dulu pakai cadar, sekarang juga sudah tidak
sudah banyak juga yang buka cadar. Dulu perempuan hanya di rumah jaga aja, sekarang di kantor-kantor sudah banyak juga perempuan, di pegawai-pegawai bank juga sudah banyak perempuan. Ini kan terjadi perubahan-perubahan yang sangat yang sangat drastis sekali ya. Jadi dan itu ya, bahkan ya, tidak usah saja masalah itu, bahkan perubahan-perubahan itu terjadi dalam masalah ibadah ya. Saya memberikan contoh ya, dulu di saat saya melaksanakan haji itu ada waktu-waktu tertentu itu waktu untuk melontar jamrat, melontar itu ya, yang melempar itu ya, yang 3 kali itu, yang 3 tempat itu sama 2 hari atau 3 hari itu. Tapi orang Indonesia ini dia mengambil waktu malam, bahkan dia gabungkan malam dengan subuh. Itu orang Saudi tidak bisa terima sama sekali. Tapi justru sekarang mereka yang menganjurkan. Itu satu. Yang kedua, Arafah Mina itu kalau kita mau kepada tekstual itu, Mina itu kan sangat kecil lokasinya. Dan orang yang bermalam di Mina itu harus di tempat itu yang kecil itu. Tapi sekarang ternyata diperluas, maka itu dijadikan Mina. Nah ini kan sudah terjadi. Ini kan perubahan zaman, ini kan teknologi ini dengan perkembangan manusia segala kan, ternyata ya tidak itu. Dulu mungkin ya saya pernah di saat saya melihat orang yang tawaf yang yang dipikul, maka saya mengatakan sekali waktu ini mungkin orang tawaf dia pakai sepatu roda, kan? Pakai sepatu roda. Kalau didorong kan sudah ada, kan yang dipikul, setelah dipikul diganti dengan dorong. Kursi roda, Pak. Ya, pakai kursi roda. Sebenarnya kemungkinan nanti suatu saat nanti sebenarnya akan pakai sepatu roda, ya, karena supaya cepat kan. Rupanya dia tidak ke sepatu roda. Dia pakai ada kendaraan, ada mobil yang di situ orang tawaf, orang sa'i itu naik di situ, baru jadi mobil yang bawa dia keliling. Nah, ini kan pergeseran-pergeseran yang terjadi ya. Nah, itu ya, ini kan kalau tidak diraih, ini kan semua kan ilmu pengetahuan. Disitulah ya agama itu yusrun. Ya, mempermudahnya. Yang menjadi persoalan tadi, yang menjadi pertanyaan tadi itu. Ya, apabila ada hal-hal yang bisa untuk ya menjadikan sesuatu itu dari segi moralnya menjadi hancur, itu yang seharusnya disinilah banyak tantangan-tantangan yang diinikan. Ya tentunya mau tidak mau ya, Saudi tidak mau menjadi negara yang inklusif. Ya kan, dia harus bertetangga di ini. Bahkan ya ada isu yang mengatakan bahwa untuk masuk di Mekah, Madinah itu ya bahkan orang Nasara juga, orang yang non Muslim juga sudah bisa masuk. Nah itu kan sudah melanggar ketentuan. Hanya saya sudah lama tidak pergi, apakah masih ada enggak petunjuk jalan di sana itu di saat kita mau masuk daerah haram dilarang yang non Muslim. Mudah-mudahan masih ada. Kalau sudah tidak ada, saya tidak tahu lagi bagaimana ininya. Itu kan jadi begini. Jadi yang saya mau ingin sampaikan, itulah terjadi perubahan-perubahan, tapi perubahan-perubahan itulah yang kita harus perhatikan, jangan sampai menghancurkan yang moral itu, jangan menghancurkan masyarakat kita. Nah, ini yang dikhawatirkan. Yang sesungguhnya apa yang kita khawatirkan dengan yang ditanyakan tadi, itu sesungguhnya itu di negara Arab itu ada, ya, di Saudi Arabia itu ada, hanya tidak nampak. Nah, maka di saat ini dampakan, ini kan lebih berbahaya lagi. Nah, di situ. Nah, jadi itu ya, jadi bebas. Berbeda, itu secara negara ya, itu secara negara. Ternyata sudah terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Masalah benar tidak benarnya karena walaupun bagaimana para ulama di situ, saya kurang tahu apakah ulama itu disetir oleh negara, dalam ini oleh raja, atau ulamanya yang bisa menyetir bahwa ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ya kalau di kita alhamdulillah ya, masih paling tidak masa yang bergerak, ya paling tidak itu, ya paling tidak, atau medsos yang bergerak. Lain dengan apa yang kamu katakan tadi dengan Said Qutb dan Hasan al-Banna. Nah,
itu memang yang mereka lakukan itu adalah di saat ya mereka berangkat dari sejarah, ya kan? Ya, karena itu kemungkinan akan ke sana nanti juga Saudi Arabia juga akan seperti akan muncul orang-orang yang seperti Hasan al-Banna juga nanti. Nah, kenapa? Karena mereka itu berpikir ya ini Mesir ini adalah jadi Hasan al-Banna dan Said Qutb itu Mesir ya. Mesir. Dia ini kan apa dulu Mesir ini kan ya pernah menjadi negara Islam, kekuasaan Islam. Amr bin As sebagai gubernur pertamanya kan. Nah, tapi setelah kemajuan-kemajuan ini kan di satu sisi Mesir juga mempunyai budaya yang sangat apa dulu yang sangat lama ya, yang sangat tua di dunia ini ya. Jadi Mesir, India, Cina, Persia itu ada berapa itu yang punya budaya yang sangat tua di dunia. Ya. Budaya-budaya ini yang menjadi daya tarik daya tarik wisatawan, ya kan? Dan itu menjadi income negara. Kayak piramida Pak di Mesir. Ya, seperti piramida. Jadi budaya-budaya Firaun itu kadang dipertahankan. Iya. Aduh, kalau kamu lihat itu budaya Firaun ya ampun. Iya kan namanya tarik perutnya ya. Oh, itu dan banyak yang lain. Nah, itu kan yang pemikir-pemikir atau yang kita bisa katakan bukan ya artinya dalam tanda kutip pemikir ya. Artinya gerakan-gerakan tokoh-tokoh gerakan-gerakan Islam. Nah, ini kan melihat itu sesuatu hal yang dirubah ini. Menantang pemerintah karena sebab itulah mereka ditangkap, ditahan. Karena dengan ide itu ya, Ikhwan Muslimin, dengan gerakan Ikhwan Muslimin, hanya Hasan al-Banna, beberapa orang di kader. Nah, jadi ini baru berikut Said Qutb ditahan, ditahan 2 kali ditahan, maka dalam tahanannya itulah dia menulis kitab Said Qutb dan itulah yang menjadi inspirasi dia di saat dia ditahan menulislah kitab. Nah, maka ya tafsir Fidilal Quran itu ya sangat nampak bagaimana bahwa Islam itu ya kita harus bergerak. Satu gerakan yang tidak bisa akan berhenti. Nah, itu semangat daripada gerakan Ikhwan Muslimin yang semangat yang ditonjolkan oleh Said Qutb dalam kitab tafsirnya. Jadi gerakan Islam yang tidak pernah berhenti. Dan Islam itu harus ada terus. Sesuai dengan Rasulullah punya fase dakwah itu luar biasa. Kalau kamu baca, coba saya menganjurkan kalau kamu mau meneliti bagaimana pemikiran ya tanda kutip ya pemikiran rekannya Said Qutb, baca surat Al-Bara'ah, tafsir Fidil Al-Quran surat Al-Bara'ah. Situ bagaimana beliau berpendapat ya bahwa perdamaian yang ada berbuat baik dengan orang-orang yang non muslim apa itu dengan sendirinya itu sudah tidak ada itu. Yang ada itu ya kita harus menegakkan syariat ini. Nah, itu coba kamu bacalah ya, dibaca juga hal yang begitu ya. Jadi dibaca bukan untuk kita mengikuti, kalau mengikutnya tidak apa-apa juga pemikiran kan. Ya. Jadi Pak dengan tadi itu kan kayak pemikir, firqah, harokat itu akan tetap eksis di zaman modern ini atau akan hilang? Bagaimana? Akan tetap eksis. Karena pendapat itu tidak bisa akan hilang begitu saja ya. Mau 1-2 orang, karena yang 1-2 orang ini yang cemerlang apanya dia punya pengikut akan melahirkan lagi. Hanya yang menjadi ininya apakah dia akan berkembang terus atau tidak. Ya. Orang tidak bisa membayangkan bahwa ya walaupun Islam sudah hilang katanya di Spanyol, tapi kan tetap masih ada juga Islam di sana, 1-2 orang. Nah, hanya yang menjadi ininya itu sekarang ini kan memang ya kalau saya melihat gerakan-gerakan itu ya pasti ada. Ya pasti ada. Nah, karena itulah gerakan-gerakan itu jangan pemikiran-pemikiran pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh gerakan-gerakan ini yang menguasai media, yang menguasai teknologi yang atau media sosial, dan itu akan berbahaya. Maka itu juga sekarang banyak juga orang yang pemikiran-pemikiran yang kita katakan liberal, ya kan? Itu juga lancar juga, ya kan? Ada juga pemikiran-pemikiran moderat. Nah, saya melihat ini di Indonesia ini ya sangat, ya betul-betul memang banyak lah ya. Saya sangat inikan sekali karena pemikiran-pemikiran yang kita anggap radikal itu
bisa dia tumbuh hidup, tapi juga pemikiran-pemikiran yang kita anggap liberal itu dia bisa hidup. Tapi ya yang adanya itu ya yang perlu adalah dialog antara dua yang kita anggap radikal dan yang kita anggap yang liberal ini ya. Nah, ini barangkali bisa dialog supaya tidak kita tidak ini kan ya, kalau yang radikal itu aduh itu lain juga cara ini ya kan. Nah, sinilah yang kita lihat, kita kembali ya bahwa maqasid itu tujuan utama daripada syariat itu adalah ya adalah untuk kemaslahatan. Iya, kemaslahatan umum. Jadi pemikiran apa saja kalau memang itu hanya membawa kepada kemudaratan, ya cara apa saja kalau itu membawa kepada kemudaratan, jangan. Iya. Kemudian Pak, bagaimana syariah itu memandang keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian nilai-nilai tradisional di era disruption ini? Iya, itulah saya katakan tadi ya. Itu kembali lagi ke awal, ya. Dalam prinsip syariah ada namanya al-muwazanah. Ada keseimbangan lahir dan batin. Ya. Teknologi itu adalah sesuatu hal yang yang mesti, ya, yang tidak bisa di ini kan. Bahkan kita kalau tidak bisa mengikuti teknologi, kita akan ketinggalan. Gaptek. Iya, ya gaptek lah istilahnya ya. Ya. Tapi di sisi lain itu, di mana ada perubahan, di situ ada syariah. Hanya bagaimana kita menginterpretasikan tadi nilai-nilai universal itu yang perlu. Sebagai contoh, ya, jangan nilai kemanusiaan akan hilang karena iptek. Iya. Ya kan? Jangan nilai kebersamaan akan hilang karena iptek. Nah, karena itu kan kadang kan iptek ya, egoisme itu biasanya akan muncul. Faktor saya yang lebih kuat itu kadang akan muncul. Sehingga mengabaikan hal-hal yang kita anggap kecil, yang remeh, yang miskin, yang apa. Itu tidak bisa. Ya kan? Tidak bisa. Maka di situ ada. Jadi harus ada keseimbangan. Ya. Jadi iptek juga pada hakikatnya ya. Iptek juga menurut saya pada hakikatnya adalah tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Ya kan? Teknologi di bidang apa saja ya, seperti media sosial, kan? Ya, itu kan ya pengembangan daripada iptek, ya kan? Yang menjadi persoalan jangan menjadikan iptek ini adalah kepada hal-hal yang mudarat, seperti menjadikan medsos itu sebagai media untuk kita menyebarkan hoax dan fitnah. Dan itulah sehingga Al-Quran itu sudah memberikan rambu-rambu cara jalan bagaimana seharusnya kita menyikapi hal-hal yang dampak-dampak negatif daripada itu. Itulah tadi saya kembali kepada statement awal yang dipakai itu adalah bagaimana melestarikan nilai-nilai yang lama, yang baik, dan mengambil nilai yang baru dan baik dan lebih baik. Nah, itu yang kita anukan. Tanpa begitu, iptek dibiarkan maju sendiri tanpa dibarengi dengan moral, maka akan hancur. Iya. Mungkin Bapak tadi membahas mengenai nilai-nilai tadi secara universal. Iya. Nilai-nilai syariah dalam membentuk atau tata kelola yang berkelanjutan di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, itu bagaimana menurut Bapak? Nilai-nilai mungkin 1-2 poin nilai-nilai. Iya. Yang pertama tentu kita tetap nilai-nilai kemanusiaan itu adalah hak saya. Yang kedua, saya menggunakan istilah untuk menjembatani perkembangan-perkembangan yang ada, yang menyebabkan perbedaan-perbedaan yang ada, dengan menggunakan istilah ta'aruf, ya. Saling mengenal. Kalau kita sudah saling mengenal budaya, mengenal bidang seseorang, maka akan terjadi dialog. Sebagai contoh saja ya, di saat industri media yang sangat
luar biasa begitu maju. Ya, ini kalau kita biarkan begitu saja, ini bisa berbahaya juga tanpa dikawal. Ya, tapi bagaimana cara mengawalnya? Tidak mungkin kita akan masuk ke dalam, ya. Tidak mungkin kita bisa akan mengawal kalau kita tidak masuk ke dalam. Dan tidak mungkin kita akan masuk ke dalam kalau kita tidak mengenalnya. Ya, bisa dimengerti ya? Ya, tidak mungkin kita akan masuk ke dalam kalau kita tidak mengenalnya. Maka mengenal media sosial itu adalah satu hal yang harus. Mengenal perkembangan pada bidang ilmu tertentu itu kita harus tahu. Sehingga apa? Di sini syariat akan melihat, ya, kira-kira bagaimana aturan syariatnya, ya, kira-kira apa yang diinginkan oleh syariat dalam hal-hal seperti ini. Nah, itu harus berbarengan terus, ya. Hanya yang menjadi persoalan adalah di saat kita menafsirkan pesan-pesan syariat. Nah, itu yang berbeda-beda lagi. Nah, itu yang perlu didialogkan. Ya. Oh tidak, Al-Quran mengatakan ini. Ini yang menjadi persoalan di situ. Padahal ya belum tentu Al-Quran mengatakan begitu. Itu hanya pemahaman kita terhadap Al-Quran. Mungkin ada pesan di balik apa yang diinginkan oleh Al-Quran terhadap satu itu. Ya. Sebagai contoh saja ya. Nah, ini walaupun ini ada kontroversi sedikit. Ya, sebagai contoh saja ya. Pembagian warisan kan dalam Al-Quran kan 2:1. Ya. Iya kan? Iya. Nah, itu dalam kehidupan yang sekarang ini, perempuan merasa puas nggak dengan pembagian 2:1? Iya ya? Nah, tapi, ya, apakah tidak ada pemaknaan lain 2:1? Nah, bagi yang berpendapat tidak ada 2:1 karena ini karena memang tugas perempuan memang hanya di rumah, laki-laki tugasnya adalah mencari, maka dia perlu mendapatkan porsi yang lebih banyak karena dia yang mencari. Perempuan hanya menerima apa yang dibawa oleh suami. Tapi itu kan struktur masyarakat sosial yang begitu kan sudah berubah. Kan? Perempuan tidak lagi hanya di rumah. Iya kan? Perempuan juga bekerja. Nah, ya kecuali kita mau tetap berpendapat perempuan tidak usah bekerja, tidak usah sekolah, di rumah saja. Laki-laki bisa bekerja. Tapi kondisi dulu kan berbeda dengan yang lain. Dulu perempuan tidak mungkin akan sekolah. Kenapa? Karena orang sekolah dari satu kampung ke kampung yang lain juga sangat berat. Melewati hutan, pastinya kalau perempuan yang keluar, apalagi dari kampung ke kota, apalagi ke luar provinsi, apalagi ke luar negeri, itu tidak mungkin, tidak pernah terbayang seorang perempuan dulu untuk mau keluar kampung. Tapi sekarang kan sudah semua aman, itu kan sudah terjadi perubahan, sehingga dia nggak ada sekolah, dia punya pendidikan, maka dia punya peluang juga untuk mendapatkan pekerjaan. Maka di saat dia mendapatkan pekerjaan, maka ya bisa saja perempuan itu tidak mendapatkan apa-apa. Laki-laki ini, atau sebaliknya, laki-laki tidak mendapatkan apa-apa, perempuan semua yang dapatkan. Nah, di mana ukurannya? Ayat itu ukurannya adalah bahwa pembagian kewarisan itu bukan persoalan angka, tapi persoalan keadilan. Nah, kan di situ substansi keadilan ini yang menjadi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Bisa terbalik, bisa perempuan dapat 2, laki-laki dapat 1. Bisa 1-1. Ya, bisa sama sekali tidak ada kan? Nah, itu kan itu luas lah kita kalau kita bicara. Nah, itu sebagai contoh saja. Nah, jadi menafsirkan teks yang menjadi pedoman kita, yang menjadi rujukan kita dalam menilai tadi itu, yang nilai atau moral atau norma atau moral atau syariat yang ada itu, di saat kita kembalikan nilai-nilai itu untuk melihat sumbernya dari Al-Quran, tapi memahami Al-Quran itu yang mungkin antara orang per orang itu berbeda. Nah, dan di sini berbahaya sekali. Di sini orang saling mengkafirkan kadang. Iya, saling mengkafirkan. Oh, dia menyalahi perintah Al-Quran, kok jelas-jelas mengatakan demikian, kok dia mengatakan ini. Nah, itu kan cara pandang yang berbeda. Nah, itu begitu. Tadi Bapak membahas masalah ta'aruf kan, mengenal lebih dalam. Kita harus masuk ke dalam dulu untuk mengenal. Sekarang kita membahas
at-ta'awun. Atau Nah, ya, berarti bagaimana prinsip-prinsip syariah ya, dapat membantu memitigasi dampak negatif ya, dari perubahan teknologi pada kehidupan sosial dan ekonomi ya. masyarakat sekarang ini. Saya berangkat dari situ lagi. Ya. Tidak akan ada yang namanya ta'awun, kerjasama yang baik, kalau tidak ada ta'aruf. Ya kan? Maka dengan kita ta'aruf, saya mau bekerja sama dengan Anda. Saya harus mengenal benar kamu. Iya kan? Dari mana kamu? Bagaimana latar belakang kamu? Sekolah kamu mana? Pendapatan kau ke dalam bisnis? Pendapatan modal? Semua terus. Jangan tiba-tiba langsung, oh, yuk kerjasama kita. Tidak. Karaktermu juga harus saya tahu. Iya kan? Semua. Sehingga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi nanti apabila kita sudah mengadakan kerjasama itu tidak menjadi kendala. Kita sudah saling memahami. Ya kan? Begitu juga ya, calon suami istri. Yang diperlukan adalah ta'aruf. Ya, begitu juga kita yang hidup di daerah Paru di sini. Ya, kalau orang pendatang tidak memahami bagaimana kultur orang Kaili, tidak akan lama dia hidup di Kaili. Ya kan, tidak akan bisa beradaptasi. Ternyata mereka yang pendatang ya bisa langsung membaur, dan yang didatangi juga langsung mau menerima. Karena seakan-akan mereka dihargai. Oh, ini orang datang butuh dihargai kami. Nah, sehingga terjadilah kerjasama yang baik. Dengan itu maka ta'awun itu dalam perspektif apa saja itu harus. Tapi itu kan sudah digariskan di dalam Al-Quran kan. Ta'awun itu luar biasa. Makna al-aun itu kan ya artinya kerjasama dalam hal-hal yang mungkin kalau kita hanya kerja sendiri tidak bisa. Itu yang namanya at-ta'awun. Lain dengan at-ta'awun perlu kerjasama yang berarti al-musyarakah, kerjasama juga kan, musyarakah. Tapi musyarakah itu kan pada hakikatnya ya yang penting kerjasama. Ya, yang penting kerjasama. Ya mungkin ada hal-hal yang tidak cocok kita, ya kita bisa ini kan. Tapi kalau ta'awun itu lebih dalam maknanya. Ya. Tapi itu dimulai kayak dengan konsep ta'aruf itu. Nah, jadi saya itu kadang pernah ingin menulis itu bagaimana sebenarnya konsep ta'aruf dalam Al-Quran itu. Ya, saya punya tulisan juga, alhamdulillah sudah ada. Ya, itu dalam multikultural. Itu hanya belum diterbitkan. Nah, itu ya Allah, itu bahasa-bahasa pesan-pesan dari Al-Quran ya, yang notabene adalah merupakan sumber syariah ya. Nah, itu luar biasa. Kalau itu aja kita memaknai itu luar biasa. Ya kan? Kenapa dia menggunakan kata ta'awun? Bukan dia mengatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha setujunya lita'awanu untuk saling kalian kerjasama, tidak, atau litatahawun untuk kalian saling bisa berdialog, tidak. Dia mengatakan lita'arafu. Ya, jadi Al-Quran hanya memberikan kunci. Silakan ini kunci, silakan kalian buka mau pakai apa. Nah, di saat kita berhubungan dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang ada, apalagi dengan yang era sekarang, ya dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada, ya kalau tidak ada kerjasama habis kita ya, semua jalan sendiri-sendiri, itu habis kita ya. Kemudian Pak, dalam konteks tata nilai baru itu bagaimana syariah menyarankan individu atau organisasi Ya, untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan-keputusan. ya, itu integritas itu merupakan hal satu yang sangat perlu ya dalam apakah dia individu atau dia kelompok ya. Nah, transparansi itu ya tentu yang berhubungan dengan kelompok ya kan, karena kalau yang sudah berhubungan dengan pribadi ya itu sulit kita katakan ya transparansi ya saya punya rahasia keluarga juga saya akan beritahu kan. Tidak mungkin. Keterbukaan itulah yang perlu. Itulah. Jadi intinya kan ke situ, kita kembali kepada ayat tadi itu, ta'aruf itu. Iya kan? Kuncinya itu Pak. Kunci itu. Dan kan ta'aruf itu kan ya bukan hanya sekedar saya kenal sama kamu. Sekedar kenal muka. Tidak. Maka semua sisi yang ada sama kamu itu saya harus tahu. Itu kan transparansi kan? Ya, jangan ada kita sembunyikan di antara kita, jangan ada dusta di antara kita kan? Nah, itu kan transparansi. Ya kan? Olehnya itu, maka yang perlu setelah itu adalah ya karena sudah adanya kita taruh ada yang namanya dialog.
ada yang namanya setelah ada dialog ada yang namanya kerjasama. Setelah ada yang namanya kerjasama, apa? Karena kita sudah menetapkan ada tujuan bersama. Ya, itu sehingga tidak ada apapun yang dilakukan oleh manusia, baik pribadi ataupun kelompok, tidak ada satupun yang dilakukan kecuali untuk kepentingan dirinya atau kepentingan kelompoknya. Tidak ada. Yang kita inginkan bukan kepentingan kelompok, tapi untuk kepentingan kita bersama. Karena kadang biasanya kepentingan kelompok satu dan kelompok yang lain kadang berbeda. Ya, itu tapi kan ya seperti partai politik sekarang kan ya dia punya kepentingan jadi ini tapi kita akan bermuara kepada bahwa bagaimana negara ini, daerah ini bisa maju. Semua kan untuk kemaslahatan rakyatnya. Ya, tapi hanya di sininya aja yang berbeda ini. Itu yang kita ini kan cara untuk mencapai tujuan itu yang berbeda. Apa yang menjadi prioritas? Maka di sinilah yang perlu ada ya dialog. Nah, itu. Betul. Ya. Ya, mungkin kita sudah di penghujung akhir. Iya. Saya juga selaku host sangat merasa puas dan merasa kayak diajar secara pribadi, Pak, kayak berguru secara langsung begitu. Mungkin sebelum kita mengakhiri, Pak, mungkin ada statement atau closing statement buat teman-teman penonton. Oke, ya yang pertama ya kembali ke moto tadi ya. Yang kedua kita tetap mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ajak saudara kita, ajak siapa saja untuk berbuat kebaikan yang bersifat universal tadi. Ya kan? Yang kedua, bagaimana mengajak dalam tanda kurung mengajak yang berarti semacam menekan ataupun dengan bahasa Al-Qur'an memerintahkan untuk berbuat sesuatu hal yang menjadi kepentingan kita bersama. Nah, itu kata ma'ruf. Jadi kebaikan yang menjadi kepentingan kita bersama. Kalau di Palu ini ya kepentingan kita di Palu ini apa? Kalau yang di kampus ini kepentingan bersama. Itu yang kita harus perintah di situ. Itu yang ayat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana hal-hal yang bisa merusak kebersamaan kita untuk mencapai satu tujuan yang mungkin kita katakan yang mungkar, yang diingkari apa, maka itu yang kita harus cegah. Jangan mungkin cara yang ma'ruf, bagaimana memerintahkan yang ma'ruf, itu mungkin yang perlu kita bicarakan juga. Bagaimana cara untuk mencegah orang berbuat mungkar, itu juga perlu kita bicarakan. Maka di situ kita harus melihat bagaimana situasi, bagaimana kondisi. Ya, karena setiap orang berbeda. Ya, seorang anak kecil berbeda tentu kita perintah dengan orang yang sudah dewasa, dengan orang tua. Itu kan ada metodenya tersendiri. Itu saja. Jadi hanya 2 itu aja pesan saya. Itu tadi dakwah al-khair, ajakan untuk berbuat baik yang bersifat universal, dan bagaimana kita saling berpesanlah untuk menegakkan hal-hal yang menjadi kepentingan kita bersama. Ya, oke. Gitu. Ya, mungkin dari saya kunci dari segala sesuatu itu yang seperti saya tangkap dari Bapak Dekan tadi, yaitu ta'aruf, bagaimana kita mengenali atau lebih mendalami mengenal orang itu, dan kita tidak boleh langsung menjudge atau langsung mempersangka buruk kepada dia tanpa kita mendalami sebagai bagaimana latar belakang orang ini, apa permasalahannya. Mungkin hanya itu. Jangan lupa dinonton dan di like, komen Dato Karama TV buat teman-teman sekalian. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.